Pagi ini kita market review Senin 9 Desember 2024 ya. Tapi sebelumnya intermezzo sedikit. Nah ini untuk melihat misalkan rilis data yang kemarin ya hari Jumat, kalian bisa lihat juga di platform TradingView, di handphonenya, di download aplikasinya. Di sini di bawah ini adalah ekonomi kalendernya. Contoh yang kemarin payroll, kalau di sini diklik, ini muncul ya ini previewsnya 36, forecastnya 200, actualnya kemarin Jumat itu di 227 ya. Begitupun unemployment rate-nya, ini tingkat penganggurannya yang previewsnya 4,1, forecastnya 4,2, actualnya 4,2% ya. Oke, kita lanjut di uh, goalnya. Tadi itu untuk lihat hasil rilis data, ini pun ke depannya. Contoh ini nanti hari Rabu. Ini yang inflasinya tadi pada disebutkan. Ini ada previous, forecastnya, aktualnya belum. Nanti tanggal 11 ya. Ini untuk goal. Nah ini untuk goal kemarin dari hari kemarin atau beberapa minggu yang kemarin. Harganya juga nggak terlalu banyak bergerak ya. Jadi untuk sekarang hari ini untuk dapat hasil yang bagus atau harga yang bagus, kalau mau cari entry sell, nanti tunggu harga berada di atas dua level harga ini, di atas high-nya minggu lalu di 2657 atau di 2666. Sekarang harga masih di 40-an ya. Jadi kalau harga masih di tengah-tengah antara dua range garis kuning ini, yang di atas ini 66, yang di bawah ini dia pernah buat di 2605. Kalau harga masih di tengah-tengah, ini peluangnya 50-50 ya. Dia mau naik dulu baru turun, atau dia turun dulu. Juga saya nggak tahu dia kemana duluan. Tapi kalau mendapat hasil yang bagus, ditunggu aja. Dia, kalau dia naik sampai di atas 66, baru cari entry sell supaya peluangnya lebih bagus, harganya bagus, peluang profitnya lebih besar. TP-nya di bawah sini bisa TP-nya lebih jauh ya. Tapi kalau misalkan dari yang harga sekarang tiba-tiba turun, bisa nggak? Bisa aja. Kalau dia turun sampai di bawah level harga ini, baru cari entry buy di bawah sini, TP-nya yang di atas ini ya. Jadi kalau harga berada di tengah-tengah range ini selama berapa lama saya juga nggak tahu. Ini peluangnya 50-50, dia bisa naik dulu. Kalau kalian tiba-tiba nge-sell, tiba-tiba dia naik, dikena floating loss atau stop loss, tiba-tiba kalian buy di sini, tiba-tiba dia langsung turun, peluangnya 50-50 ya. Jadi seperti ini untuk di goal hari ini bagusnya sih tunggu di dua level ini kalau mau dapat hasil yang maksimal ya. Ini untuk di goal. Berikutnya untuk di Euro USD. Ini untuk di Euro USD, ini hal yang kemarin dia buat. Pergerakan harga dari yang kemarin juga terus naik ya. Ini low yang kemarin dia buat. Nah, jadi untuk setup hari ini di Euro USD, itu tunggu harga berada di bawah low yang kemarin dia buat, ini di bawah level harga 1,054 ya. Sekarang harga di 1,055. Tunggu dia turun di bawah 1,054, nanti siang mungkin pas sesi Eropa, baru cari entry buy di bawah sini. Stop lossnya 30 pips, take profitnya yang di high kemarin dia buat ini di level harga 1,063 ya. Supaya dapat harga yang bagus, hasilnya bisa lebih bagus, TP-nya bisa lebih jauh ya. Baiknya di bawah sini. Ini untuk Euro USD. Berikutnya untuk di GBP USD, GBP USD juga mirip dengan di Euro. Ini yang kemarin kita tandain, targetnya mungkin GBP bisa sampai di level harga ini 1,279, sudah kena ya. Ini saya hapus dulu. Nah, high yang kemarin dia buat ini di level harga 1,281 ya. Sekarang harga pullback turun di 1,273. Nah, untuk setupnya mirip dengan di Euro USD tadi. Untuk di GBP, kalau mau cari entry buy karena pergerakan harga yang kemarin masih naik ya, tunggu di bawah level harga ini, di bawah 1,272 ya. Tunggu di bawah 1,272, baru cari entry buy di bawah sini. Stop lossnya 50 pips, take profitnya yang di atas ini di level harga 1,281 ya. Ini untuk GBP USD. Berikutnya untuk di Aussie USD. Nah ini untuk di Aussie agak beda dengan di GBP dan di Euro tadi ya. Aussie arahnya masih turun ke bawah dia.
Nah ini kemarin kita tandain kalau mau cari sell tunggu harga di atas atau di sekitar level harga ini. Tapi kemarin harga nggak naik sampai di sini, terus turun lagi ya, tembus lagi low-nya ini. Kemarin dia buat ditembus lagi. Biasanya harga kalau sudah menembus low-nya ini pullback baru dia akan turun lagi. Nah untuk di Aussie USD ini kalau saya lihat targetnya masih bisa sampai turun di bawah atau di level harga garis kuning bawah ini di level harga 0,634 ya. Ini sekarang harga masih di 639. Masih ada peluang untuk cari entry sell. Nah untuk di Aussie USD setelahnya hari ini kalau mau cari entry sell nanti tunggu harga berada di sekitaran atau di atas level harga ini, di atas level harga 0,640 ya. Sekarang harga masih di 639, masih ada sekitar 20 pips lagi ke atas baru cari entry sell di atas ini atau di sekitar level harga 0,640 ya. Stop lossnya 30 pips, take profitnya bisa di low yang di garis kuning ini di level harga 0,634 ya. Ini untuk Aussie USD hari ini. Berikutnya untuk di New Zealand USD. New Zealand mirip dengan di Aussie ya. Masih turun pergerakannya, beda dengan di Euro dan di GBP tadi. Untuk di New Zealand USD, target berikutnya mungkin bisa di level harga ini. Ini di level harga 0,581. Sekarang harga masih di 583. Nah, untuk setup hari ini di eh, New Zealand USD, itu kalau mau cari entry sell nanti tunggu harga berada di atas level harga ini. Di atas atau di sekitaran level harga 0,583 ya. Sekarang harga di 5,858. Sekarang harga di 583, jadi sekitar 50 pips di atasnya. Jadi kalau harga di sekitar atau di atas level harga ini baru cari entry sell, stop lossnya 30 pips, take profitnya yang di bawah sini di level harga 0,581 ya. Ini untuk New Zealand USD. Berikutnya untuk di USD yen, untuk di USD yen ini harga masih bergerak di antara range ini ya. Kalau yang saya lihat sih untuk di USD yen kemungkinan besar harga masih bisa naik sampai di atas ini atau di sekitaran level harga 150,7 ini ya. Tapi untuk cari entry buy-nya di mana untuk hari ini untuk di USD yen itu nanti tunggu harga berada di atau di sekitaran level harga ini atau di bawah level harga sedikit di sekitaran level harga 149,6 yang sekarang harga di 149,8. Kemudian turun sedikit lagi di sekitaran sini baru jadi buy di USDN, stop lossnya 70 pips, take profitnya yang di atas ini di 150,7 ya. Ini untuk di USDN. Lalu yang terakhir untuk di oil. Nah ini untuk di oil. Ini yang kemarin yang kita tandain yang masih oil bergerak di dalam range ini sideways masih. Jadi kalau misalkan dia di bawah yang cari entry buy TP-nya di sini. Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah 66,1 itu lebih besar lagi peluangnya dia naik ya. Jadi kalau selama dia sideways ini saya juga nggak tahu berapa lama dia bergerak di antara range ini. Tapi kalau misalkan harga dari sini naik lagi bisa aja, tapi bisa juga harga dari harga sekarang itu tembus di bawah 66,1 ini juga bisa memantulkan harga yang karena sudah menembus low yang pernah dia buat kemarin ini. Jadi kalau dia mencari entry buy untuk stop lossnya bagusnya dipasang di bawah level 366 ya, di bawah 66 ya, karena dia bisa di bawah 66 baru naik lagi. Nanti kalau misalnya stop lossnya di 66 kena stop loss baru naik lagi. Jadi ini untuk di oil bisa di buy di harga sekarang TP-nya dua level ini tapi stop loss-nya tetap di bawah 6 sini ya. Karena harga bisa turun lagi sampai di bawah 66,1 baru dia naik lagi. Ini untuk di oil. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan.
yang lagi bisa mendapatkan apa namanya pengetahuan. Jadi untuk mengambil keputusan kita buy atau sell, di mana berdasarkan gambar yang ditayangkan, ini nampaknya yang dipatokan itu ada di posisi support dan resisten gitu kan, sebagai dan low-nya. Nah, ketika posisi ada di atas umpamanya kan, di mana dikatakan harga bergerak setelah hadir liquidity, kemudian kalau berdasarkan keterangan ini cenderung harga itu akan kembali turun gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ingin saya ketahui gitu. Kira-kira apa yang menjadi konfirmasi bahwa harga bisa kita pastikan untuk bisa lanjut kembali turun, atau bahkan apa yang menjadi konfirmasi bahwa harga ternyata setelah mengambil liquidity ternyata harga langsung lanjut naik semakin jauh. Jadi pertanyaan di sini saya ingin mendapatkan penjelasan apa namanya data apa atau unsur apa yang menjadi konfirmasi gitu. Iya. Pergerakan harga yang akan Ya, kalau untuk dari konfirmasi itu juga masih ada peluangnya ya Pak ya. Jadi tetap ada peluangnya di dalam market ini. Nah, biasanya kalau yang saya pakai konfirmasinya, misalkan contoh saya menganalisa yang di GBP USD ini ya. Misalkan harga nanti kalau mau cari entry buy di bawah level harga 1.272 ini. Nah, nanti ketika harga masuk di level harga ini atau memang harganya turun sampai di bawah level harga 1.270, nanti saya akan turun time frame yang lebih kecil lagi Pak, untuk melihat pergerakan harga di time frame lebih kecil. Contoh saya akan turun ke time frame M5, kalau ini time frame-nya H1 ya. Nanti kalau harga masuk ke sini, baru turun time frame ke M5 untuk melihat lagi struktur harga atau pergerakan harga di time frame yang lebih kecil. Nanti tunggu harga, misalkan ini di M5, saya kan menunggu harga masuk di garis kuning ini toh. Nah, misalkan ini sudah di M5 ya, misalkan harga turun nanti siang sampai di garis kuning ini. Nah, konfirmasi yang saya tunggu itu menunggu struktur harga yang seperti ini Pak. Misalkan sudah di bawah garis kuning ini, ada pergerakan harga yang lumayan kencang, signifikan naik di atas ini. candle-nya. Iya, entah itu candlenya engulfing atau candlenya besar, ini salah satu konfirmasi. Tetapi apakah ini pasti naik? Belum tentu juga, tetap ada peluang ya. Bisa aja dia sudah seperti ini, saya entry di sini misalkan buy, bisa aja dari harga yang dari candle engulfing ini turun lagi, bisa aja. Tetapi biasanya peluangnya atau probability-nya dia lebih besar untuk naik, tapi tetap ada peluang untuk turun lagi ya. Jadi nggak ada yang pasti 100% akan naik, kalaupun konfirmasinya seperti ini ya. Iya, konfirmasinya di time frame yang lebih kecil lagi setelah harga masuk dulu di garis kuning yang saya tandain di bawah ini ya. Jadi konfirmasinya nanti tunggu harga masuk dulu di garis kuning ini. Kalau nggak masuk di garis kuning ini, ya ngapain kita turun ke time frame yang lebih kecil untuk cari konfirmasinya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, sekian market review pagi ini ya. Terima kasih.